suami, ini bapak yang cerita deh, suami tuh nyuruh saya tuh untuk lanjut terus untuk jadi profesor, teman-teman sekalian. Walaupun saya bilang saya nggak pernah bercita-cita kuliah S3, apalagi kan apa yang kita mulai. Jadi walaupun waktunya agak lebih lama, tapi ya nggak apa-apa, yang penting diselesaikan seperti itu. Selesai, alhamdulillah. Nah, kendala-kendalanya paling ya ini ya, nggak mudah ya punya 4 orang anak, kemudian menyelesaikan perkuliahan itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi memang saya belajarnya itu paling mengasyikkan bagi saya kalau belajar itu di malam hari, ya Bah. Malam hari itu dari mulai jam 12, jam 1 malam, jam 12 malam, jam 1 malam itu sampai pagi itu biasanya waktu saya untuk belajar gitu. Karena semua anak tidur, waktu yang paling enak untuk belajar tuh malam hari. Biasanya kalau ibu-ibu kayaknya gitu deh, semua orang tidur kayaknya tuh waktu yang paling tepat untuk kita bisa belajar dengan fokus seperti itu. Atau kadang-kadang ketika pagi-pagi anak sekolah, rumah sepi, nah itu juga adalah waktu yang enak untuk belajar. Dan alhamdulillah suami juga memberikan support yang besar untuk saya belajar. Kadang-kadang anak-anak lagi kadang-kadang anak-anak lagi rame gitu kan, nah beliau biasanya ngajak anak-anak keluar untuk saya bisa fokus. Jadi saya pikir untuk kita bisa menyelesaikan perkuliahan kita nggak cuma karena kita sendiri sih teman-teman, tapi harus ada support system, harus ada orang sekeliling yang bantu kita. Dari suami, ada ibu. Jadi anak-anak saya tuh titipin kadang sama ibu, kadang di rumah ricis, kadang diajak jalan sama ayahnya, sama babanya, jadi saya bisa fokus. Support system tuh penting banget untuk kita bisa mengerjakan sesuatu. Satu ahad. Mengalami titik jenuh nggak sih Kak untuk belajar apa? Pasti. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman lihat seperti ini bukan berarti semua perkuliahan tuh mulus ya. Dari mulai S1, S2, S3 itu semuanya ada tantangannya masing-masing. Ketika perkuliahan S3 khususnya yang sekarang ini dibilang jenuh, iya, karena saya sempat bukan jenuh ya, mungkin karena saya butuh waktu untuk rehat dulu, merefresh pikiran dulu. Jadi memang beberapa saat tak tersentuh lah disertasi itu. Tapi kemudian beliau ngingetin, bahkan saya mengatakan bagaimana kalau saya tunda kuliahnya sampai tahun depan aja, karena disertasi saya belum sempurna. Saya bilang gitu, saya bilang sama suami kan, kayaknya tunda tahun depan aja deh, walaupun tahun depan tuh batas akhir saya kalau nggak lulus sampai tahun depan saya di DO teman-teman sekalian. Nah akhirnya suami memberikan semangat pada saya. Beberapa kali dalam perjalanan kuliah saya sempat mengatakan begitu sih, kayaknya ditunda dulu deh, kayaknya cuti dulu deh, kayaknya nggak usah diselesain deh, tapi beliau selalu bilang enggak, harus sekarang, enggak, harus diselesaikan. Jadi sebenarnya pendidikan yang saya raih ini termasuk tidak hanya sekedar andil dari ibu yang banyak doa, pastinya dari suami, karena kemarin sempat nggak mau nyelesain ya Mbak ya. Maksudnya nggak mau nyelesain itu karena masih fokus ini itu, tapi beliau menyuruh saya untuk mempercepat menyelesaikan. Termasuk saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru besar, termasuk Prof. Nasruddin Umar, Prof. Darwis Ude, dan pendidik saya lainnya. Ya, ada Pak Zain juga, dan dokter-dokter yang lainnya juga, profesor yang lainnya juga, yang mereka memberikan semangat yang luar biasa kepada saya untuk saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Ini ya S3 yang sekarang ini sama juga kan jurusannya? Jurusannya beda. Oh, yang ini? Jadi waktu itu milih? Betul, jadi untuk S3 saya mengambil jurusan yang berbeda teman-teman sekalian. S3 yang pertama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya ambil pengkajian Islam, konsentrasinya dakwah. Konsentrasinya dakwah karena memang saya berkecimpung dalam dunia dakwah setiap harinya. Kemudian di S3 yang sekarang di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, saya mengambil jurusan Al-Quran dan Tafsir, konsentrasinya kepada pendidikan berbasis Al-Quran. Jadi jurusannya ada pendidikan dan juga ada dakwah. Seperti itu. Target Mbak Oki kan jadi dosen, Ya, sudah memilih tempat akan mengajar berbagi ilmu. Sebenarnya sejak beberapa tahun lalu ditawari untuk jadi dosen di beberapa tempat memang. Cuman kan kita kan memilah-milih mana yang kita rasa satu hati gitu ya. Ya mungkin saya rasa mungkin di tahun ini saya sudah mulai harus untuk menjadi dosen, karena saya pikir kalau kita jadi dosen di satu kampus, kita akan terus belajar kan, kita akan terus bertemu dengan mahasiswa, terus banyak membaca, melakukan penelitian. Jadi saya pikir tidak hanya sekedar berdakwah, bersafari dakwah keliling Indonesia ataupun di berita tangga, tapi juga penting untuk kita berada di sebuah kampus. Sudah ada nama kampusnya? Bagaimana? Kenapa? Sudah ada PTN yang... Saya ditawari untuk di kampus ini teman-teman sekalian ya, salah satunya
aja. Semoga saya bisa mengajar. Yang paling penting adalah kalau kita mengajar kan kita nggak lupa dengan ilmunya dan bertambah ilmu terus. Ibu gimana, Ibu support lagi nggak jadi dosen? Atau jadi profesor? Oh, profesor Gimana boleh. tuh? Nah, Mbak Oki emang Ya, planning profesor Mbak Oki. Jadi gimana? gini, suami, ini bapak yang cerita deh, suami tuh nyuruh saya tuh untuk lanjut terus untuk jadi profesor, teman-teman sekalian. Walaupun saya bilang saya nggak pernah bercita-cita kuliah S3, apalagi jadi profesor tuh nggak pernah bercita-cita, saya cuma hobinya belajar aja gitu. Tapi entahlah beliau itu nyuruh saya, ayo ngajar di kampus dan kemudian sekaligus aja untuk terus meneliti, terus mengajar, terus melakukan pengabdian masyarakat untuk jadi profesor. Wallahu a'lam, beliau mendukung dan tentunya para guru-guru kami mendukung, tapi kita lihat teman-teman doain ya. Saya belum kepikiran ke situ sih. Gimana Bu? Lanjut aja. Ibu maunya gimana? Lanjut aja. Tergantung Rito dari Ibu. Lanjut aja Ya, profesor ya. kenapa lanjut? Karena kan oke ada pesantren ya. Ya kalau pesantrennya nanti ada universitas kampus kan butuh juga rektornya. Jadi memang harus lanjut lah. Gitu. Tapi nggak harus buru-buru, mungkin 5-10 tahun. Mungkin cita-cita ke depan, karena sekarang kan lagi sibuk ngurusin pesantren ya teman-teman sekalian, pesantren Tahfiz Maskan Hufat. Kita fokus memberikan beasiswa full untuk anak-anak di seluruh Indonesia, untuk mereka menghafalkan Quran, mereka melanjutkan perkuliahan mereka. Teman-teman doain, saya pengen banget suatu hari nanti kita punya kampus yang mana kampus itu bisa full beasiswa juga untuk anak-anak penghafal Quran. Teman-teman doain ya, semoga cita-cita itu berjalan dengan lancar dan Allah berikan pertolongan untuk bisa tetap terus belajar, insya Allah. Tapi progresnya itu membangun pesantren Tahfiz itu saat ini seperti apa sih? Sekarang ini memang kami fokus dengan pesantren Tahfiz yang dimiliki dan itu adalah milik umat sebetulnya ya, karena ini kontribusi sedekah yang luar biasa dari umat. Kita memilih anak-anak terbaik di Indonesia ini yang mereka dididik untuk menghafalkan 30 juz Al-Quran. Setelah itu mereka melanjutkan perkuliahan dengan full beasiswa. Jadi untuk teman-teman gak usah takut, di zaman sekarang banyak sekali beasiswa, jadi nggak ada alasan nggak bisa belajar karena nggak ada uang. Karena ketika engkau berprestasi, apalagi ketika teman-teman menghafal Quran, hari ini kan di wisuda banyak banget menghafal Quran, dan itu banyak juga yang dapat beasiswa. Zaman sekarang ini Masya Allah, kalau kita dekat dengan Quran banyak sekali beasiswa. Jadi sekarang aktivitasnya lebih banyak ke situ sih teman-teman sekalian. Lebih banyak memang safari dakwah, ngurusin pesantren, kemudian pastinya ngurusin anak-anak yang 4 orang anak, dan lebih banyak ke dunia pendidikan sebetulnya. Dan senangnya ibu dan suami memberikan support seperti itu. Mungkin kadang-kadang saya berpikir gini, kayaknya saya jadi istri itu nggak terlalu mengasyikkan gitu ya, karena saya jarang banget untuk pergi keluar sana keluar sini gitu. Tapi alhamdulillah beliaunya ridho, ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi saya nggak terlalu suka kesana kemari dan selalu memberikan ruang pada saya yang banyak untuk bisa belajar. Gak apa kan Mbak, ada belajar terus? Dibandingin nongkrong-nongkrong. Oke, Mbak Oki. Kedepannya ada proyek apa lagi nih? Kedepannya memang ini ada cintaku.